Maka banyak wali-wali Allah itu orang bodoh-bodoh, bukan orang alim-alim. Tapi sungguh-sungguh, bahkan kali Joko saya rampok ya, rampok keju madon, ketemu Sunan Bonang, dididik, dia nggak punya ilmu, mengalahkan orang yang alim. Banyak sejarah wali-wali Allah itu orang bodoh, nggak punya ilmu. Tapi banyak orang yang punya ilmu justru terhijab, terhalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak. Tapi lahiriahnya dia ulama besar, diterima, dihormati dengan kebesarannya. Tapi sesungguhnya indallah tidak. Ini terjadi sendiri antara Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dengan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ini ulama besarnya. Ibnu Athaillah ulama besar syariat, setara dengan Ibnu Taimiyah. Ini seliting usianya, tapi tua Ibnu Athaillah. Kemudian ada Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ulama tasawuf, medar, tidak terima karena Ibnu Athaillah belum pernah masuk dalam dunia tasawuf. Yang dikaji masih ilmu hadis, ilmu Quran, paling tinggi filsafat Islam. Tidak bisa terima, terus bermusuhan ini. Pada saat permusuhan, Ibnu Athaillah, jangan-jangan saya itu hanya nafsu, ijtihad. Siapa sih sebetulnya ahli riyadhah? Di saat riyadhah itulah Ibnu Athaillah ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa orang yang kau musuhin adalah orang yang kau cari. Kau mencari siapa sultan hari ini, tapi sungguh yang kau musuh itulah adalah Sultan Aulia, dan kau wajib berguru. Sejak itulah Ibnu Athaillah kemudian menyatakan berguru kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi, jadi muridnya. Kemudian ada satu peristiwa haji. Syekh Ibnu Athaillah haji, di sana ketemu gurunya, dibimbing tawaf. Ketika mau mendekat, hilang lagi. Dia sa'i, ketemu gurunya lagi, bimbing lagi. Dia di Musdalifah, dia di Mina, ketemu terus. Kemudian dia pulang, penasaran, apa guru itu juga haji? Kalau haji kok nggak mau menemui saya di maktab? Kemudian datang ke rumah gurunya, tanya sama muridnya, wahai saudara, apakah guru itu juga pergi haji? Oh tidak, beliau di rumah, dia mengajar. Mengapa saya kok terus ketemu dengan beliau? Tawaf saya dibimbing, sa'i saya dibimbing, ya, mabit saya dibimbing, Arafah saya dibimbing. Penasaran suan kepada Syekh Abil Abbas, wahai guru, saya baru datang haji. Oh, mudah-mudahan kau diberi haji mabrur. Tapi saya penasaran ingin bertanya, apa guru haji? Oh tidak. Tapi mengapa saya di Mekah kok sawan bimbing terus? Tawaf sawan bimbing, sa'i sawan bimbing. Tapi heran saya, panjenengan ketika saya dekati kok tidak mau. Ketahuilah wahai muridku, orang-orang besar yang diangkat Allah, dimanapun kamu kontak batinnya, dia hadir di hadapanmu. Maka aku hadir pada itu, kau memanggil-manggil namaku. Ini Ibnu Athaillah. Ini dikatakan orang-orang besar begitu, ini semua diberi. Kayak wong Jawa yang ngeraga sukma, rawai metu rono. Cuma yang ngeraga sukma Jawa itu ini seperti tidur, seperti mati. Tapi kalau seperti itu enggak, lebih sempurna. Dia pergi, tapi dia kadang hidup. Tidak, kalau Krishna ya tidur, ngeraga sukma. Jangan lihatnya orang-orang Jawa yang ngelakoni ilmu ngeraga sukma semuanya mesti ada kadang meditasi. Di jongkrokan mesti guling dia. Caranya lo yang kuping. Bengoki fulan mulia, bengek kupingnya dia masih tengah, balik mulai nih omongnya wong ahli ilmu ngeraga sukma. Itu ada tuh di TV yang mampu ngeraga sukma. Tapi kalau seperti Ibnu Athaillah enggak, dia normal. Seperti Kanjeng Nabi hadir, bukan di media, tidak ada. Bagi orang ngeraga sukma setaraf ini, dia ada di mana-mana, di rumah ya tetap biasa dengan anaknya, dengan istrinya biasa. Tidak harus dalam keadaan meditasi, jadi lebih sempurna insya Allah. Orang menyebutkan bisa malih beberapa kali gitu. Para hadirin hadirat yang hormati, inilah sejarah Ibnu Athaillah terhadap gurunya. Kemudian yang diajarkan apa? Ya al-hikam ini. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah ketika Abil Abbas Murti wafat, dia yang diangkat oleh Allah menjadi penggantinya gurunya. Jadi Sultan Aulia fi zamanihi, dan Fajat itulah beliau mengarang kitab dengan pengalaman hidupnya mencapai martabat
Sultan iya dari fase ke fase ditulis dengan bentuk kata mutiara, al-hikam jamaknya hikmah. Kata-kata mutiara itu maka dihikam. Itu bahasanya kata mutiara. Jadi tidak bisa difahami dengan tekstual. Harus dengan bahasa filsafat. Maka kalau anak madrasah yang belum masuk ke filsafat telah tidak akan mampu memahami al-hikam. Dan susunan bahasanya tidak sama dengan kitab takrib, sulam, tidak sama. Bahasa puisi tidak sama seperti bahasa prosa cara menyusunnya. Inilah maka ulama mengharamkan menjadi al-hikam. Dan pada 6465 Mbah Mayit memedar ilmu hikam ini dengan istilah Santawaidiyah. Maka ulama terkejut pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya menerima dan menjadi sekian ratus ribu bahkan jutaan pengamal. Bahkan sekarang tersiar di seluruh tanah air sampai di Irian Barat, di Iranutali, Nabi dan sebagainya. Bahkan Bupati Iranabili, Iranutali ya, pecahan daripada Freeport itu Nabire, dipecah, dibelah dua, satu Nabire, satu Freeport, satu Iranutali, dipecah pas tengah gunung, sehingga secara formal harusnya Freeport dibagi dua, Iranutali dan Nabire, sehingga apanya insentif ya namanya harus dibagi. Ini yang diperjuangkan oleh Bupati Nabire Barnabas. Nah ketika bilang Bupati itu Barnabas telepon saya, Pak Yai saya minta, saya orang Islam, doa saya hanya mantra sakti, mau kamu? Mau saya bacanya? Nah, tolong nanti kalau jadi tolong Wahidah saya titip. Oh iya Pak Yai. Nah, kebetulan ada pengamal di sana sekarang jadi Diknas di Iranutali, yaitu Pak Joko, S2 pendidikan insya Allah nih, MM pendidikan. Alhamdulillah jadi, dan alhamdulillah di sana sudah ada pengamalnya sudah. Insya Allah nanti. Dan saya sudah mengirim, pernah 6 bulan saya kirim. Dan ini juga minta permintaan sekitar 6 bulan nanti kita kirim insya Allah Kiai Juwari yang akan kita kirim. Bahkan sudah sampai di Malaysia banyak. Di Batam banyak sekali. Terakhir kemarin saya ke Batam, Nisfu Sanah Batam, alhamdulillah. Kemudian datang dari Malaysia, pengamal Malaysia. Saya tanya berapa? Saya sudah 12 tahun ya, saya tanya. Kemudian sudah 4 hari, tolong dibikin. Dan insya Allah nanti dari pusat saya akan mengirim untuk mengorganisir, memimpin, dan perlu ada ataso di sana yang memimpin organisasi di sana. Dan kita sudah punya pengamal namanya Kaji Nuh. Ini seorang kontraktor konstruksi di Selangor, dekat Bandara Selangor, orang warga negara asli Malaysia, keturunan Ponorogo. Semua bahasa Jawa seperti orang Suriname, tapi bahasa Jawa yang jelek, yang kotor. Para hadirin yang kami hormati, inilah diperjuangkan. Apa itu? Lillah dan billah. Lillah yaitu kita menerapkan dalam hati setiap naik turunnya nafas menjadi meditasi. Kalau orang meditasi yang jangan-jangan, kalau terus ya kemana saja meditasi, konsentrasi penuh, yaitu semua perbuatannya diniati untuk ibadah, melaku, sembahyang, makan, tidur, kalau perlu kumpul dengan istri haruslah billah. Kita kalau kumpul dengan istri lupa, karena lazatnya kumpul dengan istri lupa Tuhan sama sekali. Coba, maaf ini yang anak-anak yang tua-tua, ini pelajaran. Saya dan istri saya kalau kumpul jangan lupa, terus saya ingatkan dalam keadaan kumpul saya, jangan lupa lillah billah. Alhamdulillah saya tidak pernah lupa, saya ingatkan terus, walaupun mungkin istri saya sudah ingat, tapi tidak ada salahnya. Mari. Juga orang yang misalnya ingin punya anak lama, coba kalau ingin punya anak, kamu atus keramas dulu sebelum kumpul dengan istrimu. Atus keramas, satu keramas berdua, sholat hajat, nyuwun diberi anak sing soleh soleha, terus mujadah ya sayyidi roh 10.000, kumpul karo bojone, jolali pangeran. Saat keluar sperma, disitulah mohonlah pada Allah, makom ijabah. Dan alhamdulillah ya banyak yang diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga. Kalau saya muda, ya besok ada manfaatnya kalau tua. Para hadirin yang hormati, lillah billah ini dalam segala bidang. Tidur diniati ibadah, dengan istri dengan ibadah, semua jadi ibadah. Bekerja ibadah, ke kantor ibadah, ke sawah ibadah,
Apalagi ke mujahadah kubro ini, kalau nggak diniat ibadah dari rumah, ya tidak jadi ibadah. Kenapa? Innama a'malu biniat, semuanya tergantung niatnya. Kalau nggak diniat ibadah, nggak jadi ibadah. Bisa muni apik pisan, sholat itu baik, kalau nggak diniati nggak jadi. Nolong teman itu hanya amal solih, belum ibadah yang ma'dhoh ya. Tapi karena diniati jadi ibadah. Nah, karena fungsi niat sangat dominan sekali. Maka ini dilatih Mbak Yai, diniati ibadah semua perbuatannya. Kalau jadi niati jadi ibadah, maka mari saya ingatkan yang tadi belum niat ibadah supaya diniati ibadah. Al-Fatihah. Kedua, billah. Ini juga substansi dalam teologi. Billah yaitu penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan kecuali Allah. Yang menggerakkan Allah, yang melihatkan Allah, yang bicara itu Allah yang bicarakan, kita dengar yang akan dengar Allah. Digambar seperti wayang itu oleh Sunan Kalijaga. Gerak sing gerak dalange, omong sing ngomong dalange, semua tidak ada aku. Aku hilang di sini, ego hilang, yang ada ego Tuhan. Ini pada tingkat teologi tinggi, tidak ada dirinya. Dia kerja bukan karena ingin kaya, karena perintah Allah. Dia ke sawah bukan semata-mata ingin cari uang, karena perintah Allah. Akhirnya toh uang juga dapat. Maka kalau kerja jangan lupa diniat ibadah, percuma. Hanya tanya tambut gaya golek duit. Waduh, celaka itu. Niatlah ibadah. Hasil perbuatannya jadi ibadah, hasil perbuatannya ya dapat uang, dapat dua. Tapi kalau niat nyambut gawe tok, ya hanya dapat uang, tidak dapat apa-apa. Ini billah, la haula wala quwata illa billah. Gerakan Allah. Bahkan di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kamu perbuat. Ini lillah dan billah, inilah penerapan asyhadu alla ilaha illallah ini diterapkan. Sudah tidak ada ego yang ada. Kedua, lir rasul bir rasul. Lir rasul di samping niat lillah, niat makmum Rasulullah. Saya sholat di samping karena perintah Allah, ibadah derek makmum Rasulullah. Saya bekerja, ini perintah Allah, juga derek makmum Rasulullah. Saya tidur, ibadah karena Allah, juga nderek makmum. Saya mandi, saya makan, apapun semua akan jadi ibadah kecuali yang maksiat. Kalau maksiat tidak boleh diniati ibadah. Tapi billah boleh. Maksiat pun itu yang menciptakan Allah, khairi wa syarihi minallah. Tapi tidak boleh salah gunakan. Apik sehingga ya Allah, elek sehingga Allah, elek ae. Itu yang bicara nafsunya namanya. Dan ini yang dikatakan bahaya. Orang belajar ini kalau belum dewasa ditumpahi nafsu, oh aku sehingga yo pangeran, itu namanya malah malapetaka, ilmunya tidak manfaat, malah menjeromos. Ini jadi harus billah, tapi cepat menghindar keblowo maksiat ini Allah. Tapi ada perintah ndang cepat meninggalkan maksiat dan tobat. Ini insya Allah. Kemudian bir rasul, sadar bahwa ini tuntunan Rasulullah. Lillah billah, penerapan asyhadu alla ilallah, penerapan bukan hanya kesaksian. Lir rasul bir rasul, ini adalah penerapan syahadah risalah. Maka ketika kita menerapkan lillah billah lir rasul bir rasul, kita bersyahadah tapi melalui proses dzauqiyah. Tapi kalau tidak, ini namanya syahadah dengan ilmu dan akal. Karena itulah ini sudah tidak syirik. Karena tidak ada sama sekali, hanya Allah. Dia minum obat, dia makan, ini Allah yang beri kuat. Billah. Saya berjalan, Allah yang menggerakkan. Pistol itu mari mati, itu Allah. Azimat mari ampuh, itu Allah. Racun mari mati, itu Allah. Jangan lihat azimat itu syirik, percaya racun tidak syirik, oh enggak sama. Pokoknya percaya bahwa lainnya Allah punya kekuatan asli azas, ini syirik.